Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Februari 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kematian Naruto di tambang emas Gunung Botak masih misteri. Polisi akui belum temukan titik terang. Kasus kematian Aladin alias Naruto berusia 35 tahun di tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru hingga kini belum menemukan titik terang. Kepolisian Polres Buru masih mencari bukti baru kasus pembunuhan yang menewaskan penambang asal Kendari, Sulawesi Tenggara itu. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini cukup sulit karena kematian korban diperkirakan pada malam hari dan mayatnya baru ditemukan pada pagi hari. Hal itu yang menjadi sedikit sulit untuk diungkap karena kekurangan saksi untuk diperiksa. Kepolisian juga meminta kepada pihak keluarga korban untuk tetap bersabar karena polisi masih bekerja mengungkap kematian Aladin alias Naruto. Diberitakan Naruto diduga kuat korban pembunuhan lantaran ada luka sayatan di rusuk kiri kanan, wajah serta lengan kanannya. Naruto ditemukan dalam kondisi berlumuran darah oleh warga sekitar pada Minggu 30 Januari 2022 lalu. Sebelum meninggal, dia sempat memasak mie dan meminum teh bersama Mince Solisa. Kemudian dia berpamitan ke lubang janda dan tak lagi kembali. Itu karena terlalu bambu itu ini. lapas ini nih. Lapas ini bisa nih. Barat ke sini. Ini nih. Kasus itu sementara ditangani oleh Polres Buru dan Polres sudah beberapa saksi yang diperiksa. Nah, ini kita tunggu pengembangannya dari sana. Saya belum dapat perkembangan terbaru dari sana. Kita tunggu aja. Tapi ada kesulitan sejauh ini Pak atau gimana? Yang tahu adalah di sana. Memang agak sedikit sulit karena ketika terjadi pembunuhan itu tidak ada kekurangan saksi yang bisa untuk menyampaikan diungkap ke penyidik karena yang bersangkutan sudah meninggal beberapa lama baru ditemukan. Oleh karenanya kami berharap kepada masyarakat di sana apabila mendapat informasi atau mendengar keterangan terkait dengan kematian yang bersangkutan agar bisa dikomunikasikan atau bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap atau membuka kasus tersebut. Oke, siap. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Polisi pastikan penambang emas ilegal di Gunung Botak telah meninggalkan lokasi. Polda Maluku memastikan ratusan penambang emas di Gunung Botak, Dusun Wangsaid, Desa Dapa, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, sudah meninggalkan lokasi. Hal ini dikarenakan lokasi tambang emas Gunung Botak masih berstatus ilegal dan belum ada izin pengelolaan. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohirat. Lanjut dia pengosongan dan penempatan personil Polri di lokasi penambang untuk menjaga keamanan. Untuk anggota yang ingin menjaga keamanan di Gunung Botak selama bertahun-tahun nantinya, harus dibicarakan dulu dengan pemerintah daerah Kabupaten Buru karena ini menyangkut anggaran polisi yang terbatas. Diberitakan sebelumnya, terjadi insiden penembakan yang dilakukan anggota Brimob Brigpol AB terhadap Made Nurlatu, penambang di Gunung Botak, Pulau Buru, Sabtu 29 Januari 2022 lalu. Pasca penembakan itu, polisi kembali dikejutkan dengan penemuan jenazah Aladin alias Naruto, korban diduga dibunuh. Datang kemari
Tribuners, Pemkot Ambon sengaja bangun lapak di atas trotoar Pantai Mardika Ambon untuk pedagang pakaian. Rupanya pembangunan lapak di atas trotoar sepanjang jalan Pantai Mardika, Kota Ambon diperuntukkan bagi pedagang pakaian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjon Slarmanat menjelaskan, pemindahan penjual pakaian lagi lantaran dirasa tidak efektif saat digabungkan dengan pedagang sayur-sayuran. Serta masih ada pedagang sayur-sayuran yang terdampak revitalisasi namun belum mendapat relokasi. Selain itu, dia berharap pembangunan kios baru di sepanjang trotoar itu membantu mengurangi kemacetan di Pasar Mardika Ambon. Diketahui Pemkot Ambon kembali membangun kios di sepanjang trotoar Jalan Pantai Mardika Ambon. Pejalan kaki hingga sopir angkot mengeluhkan pembangunan puluhan kios itu. Sebelum itu juga, pada akhir 2020, telah dibangun 200 kios bagi pedagang yang terdampak revitalisasi Pasar Mardika. Lokasi Pasar Mardika dengan kondisi lahan yang terbatas itu tidak bisa menampung seluruh pedagang untuk bisa beraktivitas. Nah, yang dibangun ini diperuntukkan nanti untuk pedagang yang semula itu mereka terdampak dan sudah punya tempat sebetulnya, sudah punya tempat di Pasar Apung. Tetapi mereka ini adalah pedagang penjual pakaian, ya, penjual pakaian yang kemudian itu tidak bisa berjualan dengan pedagang-pedagang sayur-sayur basah atau sayur-sayur dan yang lain-lain ya. Baik, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Ambon resah trotoar City of Music dibangun hanya untuk dijadikan pondasi lapak. Sejumlah warga Kota Ambon kembali dibuat resah oleh pihak pemerintah dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, fasilitas trotoar yang harusnya dinikmati pejalan kaki di kawasan Mardika ini kini dijadikan pondasi bagi puluhan lapak. Pejalan kaki akhirnya harus rela berjalan di atas ruas jalan dan berpotensi bersenggolan dengan kendaraan yang berlalu lalang. Ruth Sapulete, seorang pengguna jalan pun menuangkan kekesalannya kepada pemerintah. Kekesalan itu bukan tanpa alasan. Ia mengaku pembangunan lapak di atas trotoar juga akan menyulitkan penumpang mobil. Saat hendak turun, penumpang otomatis akan diturunkan di tengah jalan. Terlebih jika nanti lapak yang sementara dibangun itu mulai terisi dan dipadati pembeli. Apalagi kebanyakan penumpang di kawasan itu biasanya membawa bawaan yang cukup banyak. Dia juga menyentil pemerintah yang seakan kerja sembarangan. Awalnya trotoar yang sudah lama jadi biang masalah itu dibangun dengan bahan licin. Kemudian dipoles menggunakan cairan yang dapat membuat permukaan lantai menjadi kasar. Kini trotoarnya justru tak dapat digunakan oleh masyarakat. Trotoar City of Music alih fungsi jadi lapak. Hari Farfar sebut kebijakan amburadul. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menilai pembangunan lapak di atas trotoar Pantai Mardika Ambon merupakan kebijakan yang amburadul. Kata dia, pemerintah kota atau Pemkot Ambon seharusnya mengkaji dari segala aspek sebelum lapak itu dibangun. Pasalnya, trotoar itu dibangun dan diperuntukkan bagi pejalan kaki. Di bagian bawah trotoar adalah akses untuk angkutan umum masuk ke area terminal. Jika trotoar itu dialihfungsikan untuk pembangunan lapak,
otomatis akan terjadi kemacetan. Diberitakan sebelumnya pemerintah Kota Ambon kembali membangun ratusan lapak di sepanjang trotoar Jalan Pantai Mardika Ambon. Rupanya pembangunan lapak di atas trotoar sepanjang Jalan Pantai Mardika, Kota Ambon itu diperuntukkan bagi pedagang pakaian. Pembangunan lapak ya di trotoar samping PU ya, ini memang betul kalau memang hari ini sudah dibangun, maka ini proses perencanaan yang menurut kami amburadul, karena tidak mengkaji dari semua sisi dan segala aspek toh. Ini aksi yang pertama, trotoar ini kan peruntukannya untuk pejalan kaki, apalagi ini letaknya ini di jalan untuk akses masuk ke pasar toh. Yang kedua bahwa ini tidak diperhitungkan juga terkait dengan kemacetan yang nanti ditimbulkan. Karena akses itu bukan cuma di bawahnya jalan ini juga kan menjadi akses angkutan umum ya, keluar masuk terminal. Nah, ini nanti kita lihat lagi bersama tuh, dan yang pengen kami ketahui dari Dinas Perindak ini, kenapa sampai bisa dibiarkan ini lapak dibangun di atas trotoar yang seharusnya peruntukannya ini yang pertama untuk pejalan kaki, dan yang kedua ini trotoar ini kan bisa dikategorikan juga sangat digunakan ya oleh masyarakat Kota Ambon untuk akses keluar masuk pasar. Disperindak bakal temui supir angkot bahas lapak di atas trotoar. Keluhan sejumlah supir angkot rute Latuhala terkait pembangunan lapak di atas trotoar ditanggapi pemerintah Kota Ambon. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Ambon, John Slarmanat mengaku akan menemui para sopir. Hal itu guna memberikan penjelasan terkait pembangunan lapak di atas trotoar City of Music itu. Sebelumnya para sopir mengeluhkan pembangunan lapak karena akan menyulitkan penumpang. Terlebih bagi penumpang asal Latuhala yang rata merupakan pedagang dengan banyak barang bawaan. Slarmanat menjelaskan kios yang dibangun di atas trotoar itu berjumlah 90 unit. Nantinya lapak-lapak itu akan diperuntukkan bagi pedagang pakaian yang saat ini berjualan di Pasar Apung. Sehingga kios di Pasar Apung bisa sepenuhnya digunakan para pedagang sayur yang masih berada di badan jalan. Izin, ada keluhan juga dari para, kan itu kan ada Latuhala dan beberapa, karena mereka punya barang-barang, sopir angkut punya penumpang juga, mereka mengeluhkan kalau nanti kita mau bicarakan ya. Oh, nanti kita akan koordinasikan dengan asosiasi pengemudi. Oke. Khususnya yang ada Latuhala. itu kira-kira diskusinya bakalan kapan, Pak? Dalam waktu dekat, karena kemarin itu kan kita baru balik juga dan tadi baru masuk karena harus PCR dulu. Oh iya betul. Nah, hasil PCR-nya mungkin sebentar keluar, kalau sudah ada, ya kita bisa atur agenda untuk kita. Oke. Buka Pendidikan Bintara Polri 2022. Kapolda Maluku minta siswa harus disiplin dan selalu terapkan protokol kesehatan. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengingatkan 151 peserta yang mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 1 tahun 2022 di SPN Pasok, Selasa 8 Februari 2022, agar selalu disiplin dengan mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya perkembangan penyebaran COVID-19 di Maluku, khususnya di Kota Ambon, semakin meningkat tiap harinya. Selain itu, para calon siswa Bintara Polri ini harus mempersiapkan fisik dan mental selama mengikuti pendidikan. Selanjutnya, para calon siswa harus dapat memanfaatkan kesempatan pendidikan ini untuk menimba ilmu dan belajar serta berlatih dengan sungguh-sungguh. Diketahui 151 calon siswa yang dilantik menjadi siswa Bintara Polri ini berasal dari Panda, Polda Maluku, dan Subpanda Polres Jajaran.
8-10 Polri, gelombang pertama tahun anggaran 2022 dinyatakan dibuka. 1. Tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Selalu disiplin dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lengah, jangan kendor, guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus Polri. 3. Ikuti semua proses pendidikan dengan tekun, penuh semangat, dan selalu riang gembira, serta tanamkan tekad dan motivasi yang kuat bahwa selama berada di lembaga pendidikan adalah untuk belajar, berlatih, dan menempa diri. 4. Persiapkan fisik dan mental selama mengikuti pendidikan. Hindari pelanggaran sekecil apapun dan patuhi seluruh peraturan serta ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga sehingga saudara dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar. 5. Bangun komunikasi yang interaktif dan konstruktif antar sesama peserta didik. Duduk kembali. Laporan komandan. Baik, Tribuners, pelabuhan, mal, hingga tempat hiburan di Ambon bakal diperketat. Kasus aktif COVID-19 di Maluku terus meningkat. Hingga kemarin jumlah kasus aktif COVID-19 di Maluku mencapai 830 orang. Kota Ambon sebagai penyumbang terbanyak, yakni 728 orang terpapar. Menyikapi hal tersebut, Kapolda Maluku, Lotaria Latif, mengusulkan pemerintah harus kembali melakukan pengetatan di sejumlah lokasi, seperti pusat perbelanjaan, bandara, pelabuhan, dan tempat hiburan. Upaya pengetatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini masih mengancam. Menurutnya, mal dan tempat hiburan seringkali menjadi pusat kerumunan masyarakat. Terlebih masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker saat berada dalam kerumunan. Selanjutnya, untuk pengetatan bandara dan pelabuhan diperlukan kerja keras dari Satgas COVID-19. Nantinya, Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk melakukan operasi justisi di lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kerumunan. Program rehabilitasi sosial narkotika resmi dibuka. Ini pesan Kalapas Ambon. Program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan kelas 2 Ambon resmi dibuka Selasa 8 Februari 2022. Kepala Kantor Lapas Ambon, Saiful Sahri, yang juga pelaksana tugas atau PLT kepada Divis Pemasyarakatan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program rehabilitasi menjadi perhatian pemerintah yang merupakan kegiatan rutin Kemenkumham khususnya di lapas. Kalapas berharap untuk 60 peserta yang mengikuti program rehabilitasi bisa mengikuti semua langkah-langkah yang diberikan konselor dengan baik, sehingga dapat bermanfaat baik bagi narapidana, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Saiful juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNNP Maluku yang telah memberikan dukungan terhadap program ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Hal senada disampaikan Kepala BNNP Maluku, Brigjen Pol Rohmat Nur Sahid, yang berharap para peserta kegiatan rehabilitasi untuk tidak kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terpisah dari itu, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, Meki Pati, menyatakan bahwa untuk tenaga konselor, ada dokter dari Lapas Ambon dan BNNP Maluku, di mana materi yang akan dibawakan berupa metode seminar
diskusi, bimbingan kerohanian, konseling kelompok, dan konseling individu. Diketahui dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi anti narkotika dan perjanjian kerjasama atau PKS antara Lapas Ambon dan BNNP Maluku. Hadir dalam kegiatan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan, Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan Rehabilitasi, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. Seperti HIV, TB, dan 3, 1, 2, 3. Besok? Duta suruhnya? Narkotika di lapas sukan sejak yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Keamanan Divisi Pemasyarakatan. Lantik 5 kepala pemerintahan negeri, ini pesan Bupati Tuasikal Abua. Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Tuasikal Abua dengan resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 kepala pemerintahan negeri di lantai 3 kantor Bupati, Jalan Geser, Kota Masohi, Selasa, 8 Februari 2022. Yakni KPN Lisabata, Timur Sulaiman Sitania, KPN Wailulu Hussein Tounusa, Kecamatan Seram Utara Barat, Frans Pikanusa sebagai KPN Negeri Sehati Kecamatan Amahai, dan Muhammad Saleh Kiahali sebagai KPN Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Turut dilantik pada kesempatan itu Hafid Walalayo sebagai penjabat KPN Moso Kecamatan Tehoru dan Badan Saniri Negeri Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku. Bupati dalam sambutannya berpesan agar segenap KPN dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Para KPN juga diminta tidak melenceng dari aturan, namun sebaliknya mempedomani aturan dalam segala aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, Bupati juga mengingatkan peran aktif KPN dalam mendukung program vaksinasi. KPN diminta proaktif untuk meningkatkan capaian vaksinasi. Hal ini penting untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi dari virus COVID-19. Kepada PJ KPN Moso, Bupati secara khusus mengharapkan komitmen dan kerjasamanya dalam mempercepat lahirnya KPN definitif sebagaimana tugas pokok dan fungsi PJ KPN. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Februari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.